Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Basir Daulay, nomor induk mahasiswa 2306060 dari kelas peternakan C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis dan proses pembentukan telur pada ternak unggas untuk memenuhi praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di samping saya sudah terdapat sistem reproduksi pada unggas betina. Sistem reproduksi pada unggas betina terbagi menjadi dua bagian, yaitu ovarium dan juga oviduct. Nah, bagian oviduct ini terbagi menjadi 6 bagian lagi, dimulai dari infundibulum yang berwarna oranye, magnum berwarna merah, isthmus berwarna ungu, uterus berwarna peach, vagina berwarna coklat, dan di ujung vagina terdapat kloaka. Yang pertama adalah ovarium. Jadi ovarium ini terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium ini berbentuk seperti anggur, juga disebut sebagai folikel. Ovarium ini terdiri atas 5-6 folikel yang sedang berkembang berwarna kuning. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar disebut sebagai korteks dan bagian dalam disebut dengan medula. Bagian kedua adalah oviduct. Oviduct merupakan penghubung antara ovarium dengan uterus. Berbentuk bergerok dan ujungnya melebar membentuk corong. Proses pembentukan telur dimulai dari ovarium. Nah, ovarium ini merupakan tempat terjadinya proses ovulasi atau pelepasan telur yang sudah matang, kemudian ditangkap oleh infundibulum. Bagian selanjutnya adalah infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian teratas pada oviduct. Infundibulum ini memiliki ciri-ciri berbentuk, yaitu kurang lebih 9 cm. Di infundibulum, telur akan dimasak selama 15 menit, kemudian bergerak secara peristaltik menuju magnum. Selanjutnya adalah magnum. Magnum melakukan proses lanjutan pada oviduct. Merupakan bagian terpanjang pada oviduct, yaitu kurang lebih 33 cm. Magnum juga merupakan tempat diekspresikannya albumen baik kental maupun cair. Proses perkembangan telur pada magnum terjadi kurang lebih 3 jam, kemudian menuju isthmus. Selanjutnya adalah isthmus, memiliki panjang kurang lebih 10 cm, merupakan tempat terbentuknya membran sel atau selaput gerbang lunak yang mengandung selaput protein. Dan selaput protein itu berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Juga merupakan tempat diekspresikannya air ke dalam albumen. Dan di sini terjadi perkembangan telur selama 1-2 jam. Selanjutnya adalah uterus, memiliki panjang 10 hingga 12 cm, merupakan tempat yang melebar dan juga berdinding kuat pada oviduct. Di uterus ini telur akan mendapatkan kerabang keras yang dibentuk oleh garam-garam kalsium. Dan di uterus ini bukan hanya tempat pembentukan kerabang, tetapi juga merupakan tempat penyempurnaan telur, yang mana merupakan tempat diekskresikannya albumen cair, air, mineral, dan vitamin. Penambahan albumen cair pada uterus ini berkisar antara 20 hingga 25%. Dan di uterus ini juga merupakan tempat pengembangan telur paling lama, yaitu berkisar antara 18 hingga 20 jam. Dan juga merupakan tempat pewarnaan kerabang telur yang memiliki warna dominan, yaitu putih dan coklat. Selanjutnya adalah vagina atau bagian penghujung pada oviduct. Memiliki panjang kurang lebih 12 cm. Telur masuk ke vagina setelah penyempurnaan kerabang yang terjadi di uterus. Di vagina, telur akan dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori sehingga invasi bakteri dapat dihindari. Di vagina, telur tidak memakan waktu lama, hanya berkisar antara 15 menitan. Kemudian bagian terakhir adalah kloaka atau tempat keluarnya telur. Proses sintesis yolk atau kuning telur. Komponen penyusun kuning telur akan disintesis di dalam liver atau hati, yang mengandung asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Bagian pertama pada sintesis ini adalah pituitary. Pituitary ini merupakan kelenjar yang terdapat di bawah otak ternak unggas. Pituitary ini akan melepaskan hormon gonadotropins dan juga steroid. Hormon steroid akan memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogen, untuk melakukan sintesis protein di dalam nukleus. Di dalam nukleus ini protein akan disintesis. Setelah disintesis, protein tersebut akan dibawa menuju yolk granul. Proses ini disebut dengan phytologinin atau pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Pada proses ini terdapat dua protein, yaitu lipopitelin dan juga fosfilin. Selain dua protein ini, juga terdapat protein lain, yaitu beta lipoprotein yang juga menuju yolk granul.
Di sini terdapat lingkaran-lingkaran. Lingkaran-lingkaran ini disebut dengan folikel. Folikel ini terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama ada thecal layer atau lapisan luar. Kemudian ada granulosa layer atau lapisan tengah. Kemudian ada oosit atau lapisan paling dalam. Setelah semua proses terjadi, maka kuning telur akan terbentuk. Proses sintesis albumen atau putih telur. Proses ini terjadi pada magnum kurang lebih selama 3 jam. Proses ini dibantu oleh hormon steroid dan juga hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan protein. Bagian pertama pada sintesis ini adalah molekul estrogen yang larut dalam lemak menuju membran sel target agar bisa masuk ke nukleus. Sebelum masuk ke nukleus, membran estrogen akan diikat dengan reseptor estrogen estropilin 1. Setelah itu akan dihasilkan kompleks reseptogen tak aktif. Kemudian kompleks reseptogen tak aktif ini akan diaktifkan menjadi kompleks reseptogen aktif estropilin 2. Setelah aktif, baru bisa masuk ke nukleus. Setelah masuk ke nukleus, kompleks reseptogen aktif estropilin 2 atau 5S ini akan berinteraksi dengan kromosom, menghasilkan mRNA. Setelah itu, mRNA akan keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik lagi seperti asam amino, gualbumin, dan protein telur khas lainnya. Setelah proses ini, maka terbentuklah putih telur. Proses sintesis kerabang. Proses sintesis kerabang ini terjadi sebelum telur masuk ke uterus. Pada saat itu, telur masih berbentuk yolk, dibungkus dengan albumen pada magnum dan juga kelenjar kerabang pada ismus. Sumber utama pada sintesis kerabang adalah kalsium dan juga asam karbonat. Asam karbonat ini dihasilkan oleh metabolit mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O yang dibantu dengan enzim carbonic anhydrase. Kemudian asam karbonat ini melepaskan satu hidrogennya pada mukosa sel kelenjar kerabang menjadi bikarbonat pada cairan dalam kelenjar kerabang. Dan pada cairan dalam kelenjar kerabang ini juga dia melepaskan satu hidrogennya menjadi CO3. Hidrogen yang dilepaskan tadi menuju mukosa sel kelenjar kerabang, dan pada mukosa sel kelenjar kerabang ini juga akan disatukan dengan ion hidrogen tadi yang sudah dilepas lebih dahulu. Kemudian dua ion H positif ini menuju ke plasma darah menjadi 2H positif buffered by HCO3. Nah, CO3 tadi disatukan dengan kalsium yang berasal dari plasma darah menjadi CaCO3. CaCO3 inilah yang menjadi kerabang pada telur. Sekian dari video praktikum saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.